Halo, perkenalkan nama saya Fristo Yahya Umusunga, NIM 230 20 22, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi. Saya akan membahas dari buku review ke-16. Judul memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkan rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi sejak kami menulis edisi pertama Perspektif in Sosiologi pada tahun 1976. Telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, bahkan arkeologi, ada pengerjaan masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologi sering memadai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosial sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi Perspektif in Social Theory, karena tentu saja beberapa dari karya tersebut yang akan kita ulas kerja oleh para filsuf daripada sosiologi. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini. Sudah ada banyak kecenderungan setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Yang berikutnya, apakah Marx seorang humanis? Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental demikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Sementara kita sekarang mungkin membalikkan hubungan di antara mereka yang dikemukakan Marx dan mengakui lembaga budaya sebagai jauh lebih signifikan dan kuat dalam membentuk kehidupan sosial daripada di zaman Marx. Faktanya tetap bahwa masalah terus didefinisikan dalam istilah yang paling dasar oleh mengacu pada model masyarakat yang berasal dari Marx. Dan yang dijelaskan di bawah ini, dalam pengertian ini, momok Marx terus mengetahui pemikiran sosial, bahkan di antara mereka yang
secara eksplisit menolak teorinya dan mengklaim telah melampaui pengaruhnya. Yang berikutnya, Hegel di dialektikan sejarah. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan sejarah seluruh umat manusia. Menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Sejarah mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak disengaja atau demi satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau, tetapi kesan itu hanya dangkal. Dilihat dari sisi yang benar, sejarah dapat dikenal sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan tidak mulus, terus-menerus, dan kumulatif, melainkan datang melalui pergumulan konflik dan diskontinuitas yang pada dasarnya merupakan jenis yang logis. Memahami bagaimana pertentangan yang tampak ini direkonsiliasi adalah kunci pemikiran Hegel. Yang berikutnya, konsep teleologis. Bagi Hegel, utama manifestasi dari perkembangan adalah perkembangan kehidupan intelektual, pikiran atau roh. Istilah Jerman yang digunakan oleh Hegel adalah Zeitgeist. Dia menganggapnya jelas jika seorang mempelajari sejarah orang tertentu bahwa seni, agama, dan filosofi mereka pada waktu tertentu akan memiliki keseragaman tertentu, pola pikir yang sama, pandangan yang sama. Singkatnya, pikiran atau roh yang menggerakkan proses sejarah adalah pikiran manusia seperti yang terwujud dalam masyarakat dan periode tertentu, bukan pemikiran individu. Yang berikutnya, tujuan dan logika sejarah. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang bekerja untuk memahami diri sendiri, dan filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Oleh karena itu, ia harus mengungkapkan pemahaman lengkap tentang sejarah dan sifat manusia. Bagaimanapun juga, mereka adalah hal yang sama, dan oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Jadi untuk melihat sejarah sebagai proses nasional tidak lain adalah untuk memahami logika yang mendasari. Yang dibutuhkan menurutnya adalah elektik logika, namun survei logika waktu Hegel menunjukkan keasikannya dengan perbedaan mutlak antara kebalikan yang tidak dapat didamaikan. Jika ada sesuatu yang salah, maka itu tidak bisa menjadi benar, tidak bisa berubah menjadi kebalikannya. Dari sudut pandang Hegel, disangka yang tampak indah adalah konsepsi yang salah tentang hakikat segala sesuatu. Yang berikutnya, logika dialektis. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Socrates, dinamakan klasik. Diskusi bermula dari ketidakpastian, konflik, pertentangan yang memicu pendapatan argumen, dilanjutkan dengan menempatkan satu posisi
dan melawannya dengan posisi lain yang berlawanan. Pencarian kebenaran bukanlah tentang berdiri tegak di posisi sendiri, tetapi tentang mencoba mencapai kesepakatan dengan lawan untuk sampai pada keseimbangan yang bisa diterima. Kesepakatan dengan lawannya, keduanya ini menggabungkan elemen dari masing-masing dua posisi yang sebelumnya berlawanan. Ketiga baru posisinya ditingkatkan dan lebih unggul. Dalam istilah yang sangat disederhanakan, kita dapat melihat sekaligus logika di dialektis Hegel sebagai sebuah eksposisi tentang cara di mana yang tampak berlawanan dapat didamaikan dan digabungkan dalam satu kesatuan yang baru. Sekian dari penjelasan saya dari review buku ke-16. Sekian dan terima kasih.